Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa Azka Channel, selamat berjumpa kembali dengan ownernya Azka Channel sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Tiktokiyah yang senantiasa hadir setiap subuh sekitar 1 jam dalam rangka mengimplementasikan program Azka Berbagi Ilmu. Terima kasih Kang sudah tap-tap pagi-pagi. Mudah-mudahan nanti dilanjut dengan pemberian gift ya. Give everything ya. Baik itu mawar atau kopi pagi atau berikan mawar. Terima kasih yang sudah memberi mawar. Siapa ini mau memberi gipaus? Ada gitu gipaus ya, biasa sajalah. Rasanya baru dengar ada gipaus Kang Arsun. Baik, pemirsa yang berbahagia, baik yang ada di Indonesia atau yang ada di luar negeri. Thanks very much for attention. Welcome to Azka Channel TikTok. Pemirsa, pada pagi hari ini ownernya Azka Channel akan menyampaikan sifat tulul amal atau berangan-angan. Penyakit hati ini dapat merusak proses peribadahan kita. Kalau kita berangan-angan, pemirsa, berangan-angan bahwa tenang sajalah, nggak usah ibadah, nggak usah beraktivitas, karena kita akan hidup
masih lama. Bagi yang baru 20 tahun berangan-angan, nanti kan hidupku 50 tahun, 60, 70 tahun. Jadi ibadahnya nanti saja. Kalau sudah tua atau yang berangan-angan, ya mesti kita mencari rezeki dulu, kumpul-kumpul. Untuk apa? Untuk kehidupan masa tua. Itu namanya berangan-angan. Cowok bunglon, selamat pagi. Aping, wilujeng enjing, Ansil, selamat pagi. Media elektronik juga wilujeng enjing. Kebalikannya apa dari sifat tulul amal itu? Kebalikannya adalah sifat kisrorul amal, yaitu tidak memastikan dan tidak mensyaratkan, melainkan menggantungkan segalanya kepada kehendak Allah. Pada saat menggantungkan pada keislahan, seperti misalnya berkata, saya besok akan sebutkan kemana, insya Allah, dan berkata-kata senada. Itu maksudnya boleh jadi kehidupan ini insya Allah Allah yang mengaturnya. Sebab hidup ini kan terbagi 3, yang sudah terlewat, yang sedang dijalani, dan yang akan datang. Yang sudah terlewat, kita bisa memotret apa saja kebajikan, kebaikan, amal yang kita lakukan. Yang sedang kita jalani, ya hari ini, saat ini. Apa saja yang sedang berjalan, aktivitas yang sedang dilakukan oleh kita. Baru terima kasih Kang Aldi memberi kopi pagi ini. Terima kasih, hangat. Gift itu ownernya Aska Channel memandang sama dengan amal soleh. Sebab memberikan gift sama dengan sodako, memberikan kepada orang dengan harapan kita itu mendapatkan pahala. Ya, gift kan hadiah yang bernilai keikhlasan sodako, itu bernilai pahala. Kemudian Kang Aldi memberikan mawar. Terima kasih. Tadi malam ada yang mengatakan, apa dasarnya? Apa landasannya? Idza matabdu adama in qata'a amaluhu illa min salasin sodakotin jariyah. Nah, ini masuk kepada sodakoh jariyah. Jadi umat Adam itu ketika meninggal dunia, ketika mati,
putus amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bih. Sedekah jariyah, apa yang kita sampaikan kepada orang lain dengan penuh keikhlasan. Au ilmin yuntafa'u bih, apa yang kita ketahui disampaikan kepada orang lain, kita tahu, orang lain tahu. Itu ilmu yang bermanfaat. Au waladin solihin yad'ulah, ya, anak yang berbakti dan mendoakan orang tuanya. 3 komponen itu. Pemirsa, kita lanjut. Tetapi bila ada yang mengatakan nanti sebentar atau minggu depan saya pasti datang, itu sama dengan menetapkan sebuah kepastian. Berarti tulul amal. Dan itu perbuatan maksiat. Jadi kalau kita ya minggu depan ya, tidak ada kata insya Allah, itu namanya tulul amal. Karena belum tentu kita sampai minggu depan usianya. Bagaimana kalau sorenya Allah mencabut nyawa kita? Atau bagaimana sorenya itu terjadi hal-hal yang menimbulkan ajal kita datang. Oleh karenanya orang yang tulul amal itu adalah orang yang sama dengan berbuat kemaksiatan. Tapi yang baik adalah kita jangan sampai menetapkan yang gaib dengan memberikan kepastian. Yaitu kita harus kisrarul amal. Bukan tulul amal, tapi kisrarul amal. Presiden kita yang kita hormati bersama seringkali menyampaikan pujian kepada Allah dengan alhamdulillah Allah telah memberikan napas, masih memberikan napas kepada kita. Betul. Pak Haji, doakan saya lulus testing ntar tanggal 16. Ya, didoakan sekali ini ya, Bangkong Sapintrong. Bangkong Sapintrong ini namanya nama panggung semua. Nama aslinya siapa ya kalau minta didoakan itu ya. Kemudian tanggal 16 itu testingnya Nur Soleh, gitu ya. Nur Soleh, Allahumma ya Allah, semoga hambamu Nur Soleh yang akan tes pada tanggal 16 Desember ya, tes P3K, Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan keberhasilan, sehingga hambamu Nur Soleh bisa berhasil lulus menjadi P3K.
Tentu sejak sekarang, Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan Ceng Nur Soleh bersiap ya. Alhamdulillah, nanti persiapan yang dilakukan dari sekarang ya, karena setiap kali ownernya Azka Channel ke kampus banyak yang melehalisir ya. Untuk apa? Untuk kelengkapan ujian P3K. Kang Nur Soleh, Ceng Nur Soleh, semoga berhasil. Nanti kalau berhasil, sudah berhasil, jadilah P3K yang profesional, amanah, ulet, bekerja, rajin. Baik pemirsa, kita lanjut. Jadi Presiden kita ya, Bapak Prabowo, senantiasa kalau pidato itu ungkapan atau ucapan yang awal ketika bersyukur kepada Allah itu, Alhamdulillah, Allah masih memberikan nafas ini. Karena nafas juga dibagi 3, nafas yang sudah dilewati, nafas yang sedang kita bernapas, atau nafas yang akan datang. Nafas yang sudah dilewati ya, mudah-mudahan bernapas untuk mensyukuri nikmat Allah. Nafas yang sedang berjalan ini juga Assalamualaikum, Waalaikumsalam Kang Banenun, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian napas yang akan datang yang belum tentu ya. Ya, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, kita senantiasa bisa bernapas. Kita lanjutkan. Jika kita menggantungkannya kepada kehendak Allah dan menyandarkan kepada keislahan, berarti kita sudah kisrarul amal, kehendak Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kehendak kepada kita agar aktivitas yang sedang ini terus berjalan dengan baik sesuai yang Allah ridhoi, kan begitu. Dan mudah-mudahan juga Allah memberikan perlindungan kehendak kepada kita agar aktivitas yang akan datang juga masih ada dalam bimbingannya dan perlindungannya. Pemirsa, sebab kalau kita berkehendak dengan doa insya Allah, ini esensi insya Allah. Kan orang itu kadang-kadang membikin kepastian, siap hadir. Padahal kenyataannya tidak bisa,
Karena apa? Kita tidak bisa memastikan ya, apakah kita masih bisa beraktivitas atau tidak, itu Allah yang Maha tahu. Pemirsa, kita lanjutkan. Kita jangan pernah memastikan akan tetap hidup. Ini yang harus digarisbawahi, yang harus dipegang, yang harus menjadi acuan ya. Jangan memastikan bahwa kita akan tetap hidup, baik dalam waktu yang lama atau dalam waktu yang pendek. Jangan mengatakan saya kan akan hidup 80 tahun, jangan ya. Karena Allah itu Maha tahu ya, Maha mengetahui akan batas ajal kita. Boleh jadi masih muda sudah mati, atau sudah tua masih hidup. Kan ada kan orang yang masih muda sudah meninggal, ada. Tuh, juga ada orang yang sudah tua masih ada. Umar Faruk, Wilujeng Kang Umar, Haidal Maulidah, terima kasih Neng. Taufik 08, terima kasih. Kita lanjut. Tulul amal itu ada 2 macam. Angan-angan ada 2 macam. Yang pertama, tulul amal yang ada pada orang awam. Yang kedua, tulul amal yang dimiliki para alim. Jadi angan-angan itu ada 2 macam. Yang pertama, angan-angan yang dimiliki oleh orang awam, dan yang kedua, angan-angan yang dimiliki orang yang alim. Seperti apa penjelasannya? Kalau tulul amal orang awam, yaitu menginginkan hidup lama dan kekal hanya untuk mengumpulkan harta, menimbun kekayaan, kemudian bersenang-senang dengannya. Itu semacam perbuatan maksiat saja. Jadi kalau hidup kita itu berangan-angan umur panjang, berangan-angan yang tidak jelas waktunya, kemudian hanya dikumpulkan, digunakan waktunya ya, ingin hidup lama dan kekal untuk apa? Mengumpulkan harta ya, harta saja. Berangkat pagi, pulang sore, setiap hari ya, tanpa dibarengi dengan dasar-dasar ibadah. Asal terkumpul aja harta kita, terkumpul saja apa yang kita lakukan, itu namanya tulul amal kategori awam.
Jadi waktu yang ada angan-angan hidup kekal tapi hanya digunakan untuk mengumpulkan harta. Ada nggak orang yang kayak gitu? Ada nggak? Coba itu ya. Jadi kumpul aja terus. Punya rumah 1 ingin 2, punya sawah 1 hektar ingin 2 hektar, punya kebun 1 tempat ingin 5 tempat. Itu namanya berangan-angan, kemudian kehidupan aktivitasnya mengumpulkan ya harta. Kemudian menimbun kekayaan, ditimbun. Merasa takut ya. Merasa takut nanti kalau tua apa yang harus kita kita manfaatkan ya. Kalau kita tidak punya harta ya. Jadi menimbun kekayaan, kemudian bersenang-senang atas nama Bapa dan Roh Kudus. Bimbinglah kami di jalan yang benar. Amin. Amin ya. Amin. Jadi dalam ini pemirsa, dalam diri seseorang ketika berangan-angan ingin hidup selamanya dan hidup itu digunakan hanya untuk mengumpulkan harta, menimbun kekayaan, kemudian menggunakannya untuk bersenang-senang saja. Semoga sehat selalu Pak Haji, alhamdulillah. Terima kasih Kang ya, tap-tapnya. Terima kasih, terima kasih. Tinggal sekarang kita pemirsa, apa termasuk orang yang hidupnya ngumpul-ngumpul harta, menimbun harta. Karena apa? Kita takut nanti tua tidak mendapatkan dan memiliki harta. Kemudian kita gunakan aja untuk berfoya-foya dan bersenang-senang. Itu namanya tulul amal, kategori awam. Kemudian pemirsa, Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, surah Al-Hijr ayat 3, Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Ulangi, ini dasarnya ya. Yarhamu ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Al-Hijr 3. Biarkanlah mereka di dunia makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong, maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Ya. Kita jangan sampai ya termasuk kelompok yang tulul amal ya
kategori yang pertama, yaitu apa yang Allah firmankan, Allah itu akan membiarkan manusia yang hanya sekedar makan saja, minum saja, ya, kemudian bersenang-senang saja, ya. Kemudian dilalaikan dengan angan-angan, ya nanti kan saya masih lama hidup. Untuk apa ya harta ini, kan kita yang nyari ya untuk kesenangan kita. Kita berangan-angan masih panjang ya, masih panjang umurnya, masih terus bisa bernapas. Padahal belum tentu ya. Siapa tahu ya, itu angan-angan kosong yang pada saatnya Allah akan mengambil ya ruh kita. Itu tulul amal kategori awam ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu. Pemirsa, adapun tulul amal yang berilmu atau alim, yaitu menginginkan hidup kekal guna menyempurnakan kebaikan. Jadi kalau yang berilmu mah angan-angannya, ya Allah panjangkanlah ilmu, semoga panjang umur untuk kebaikan, menyempurnakan kebaikan, melengkapi amal kita, melengkapi perbekalan kita. Itu tulul amal yang berilmu. Kalau tadi mah mengumpulkan harta, menimbun harta, bersenang-senang ya, keinginnya umurnya panjang itu. Tapi kalau tulul amal orang yang berilmu itu, pemirsa, ingin umurnya panjang untuk menyempurnakan amal. Mudah-mudahan kita termasuk kategori yang kedua. Allah memberikan panjang umur ya. Terima kasih yang tap-tap memberikan panjang umur. Tap-tap itu siapa? Rizki ya. Memberikan panjang umur untuk menyempurnakan amal kita. Baik, sebelum dilanjut silakan yang akan give me everything ya. Apa saja, mawar, kopi, ya, berlian. Untuk apa? Untuk ownernya Azka Channel kumpulkan, nanti akhir Ramadan akan insya Allah dibagikan kepada fakir miskin. Jadi tulul amal yang kedua, kategori yang kedua bagi yang alim, bagi yang berilmu, yaitu menginginkan hidup yang panjang kekal guna menyempurnakan kebaikan. Menggunakan kebaikan. Pak Haji PLT-nya jadi nggak kelihatan. PLT-nya apa ya PLT-nya? Coba nih apa yang dimaksud? Kang Teh Rina ya. Oh Teh Rina. Teh Rina apa Teh Rina PLT-nya? Jadi nggak kelihatan. Pemirsa, tetapi di dalamnya masih terkandung bahaya, yakni amal yang belum dapat diyakini.
Sebab ada kalanya kebaikan itu tidak mendatangkan maslahat, sehingga dalam menyempurnakan itu sering disertai sifat ujub dan sifat-sifat yang membahayakan. Begitu pemirsa, orang yang alim itu ingin hidupnya lama, hidupnya panjang untuk menyempurnakan amal. Tapi mudah-mudahan tidak berdampak atau berefek kepada ria kita, itu pamer. Untuk itu pemirsa, kalau kita melaksanakan sholat atau puasa atau amalan yang lainnya, janganlah memastikan dan menetapkan dalam hati bahwa ia akan dapat menyempurnakan hingga selesai. Ini yang kedua juga tantangannya luar biasa. Kalau yang pertama mah sudah nggak ada pikiran, pentingnya dapat harta ditimbun, kemudian bersenang-senang. Tapi yang kedua, umurnya ingin panjang untuk menyempurnakan amal. Hanya jangan sampai kita beranggapan bahwa amal kita itu ya, bahwa amal kita itu ya akan menyempurnakan ya. Tetap aja kita serahkan kepada Allah. Karena apa? Selesai atau tidaknya itu urusannya gaib. Hanya Allah yang mengetahui. Jadi kalau kita sholat, beramal yang lainnya, kemudian kita diniati untuk menyempurnakan amal kita, ya kita juga tidak boleh memastikan ya. Tidak boleh memastikan. Karena boleh jadi apa? Kita itu tidak kesampaian. Di samping itu tidak berhak kita memastikan dapat menyelesaikannya. Kita itu makhluk yang lemah ya pemirsa. Tidak berhak untuk mengatakan sampai jika di dalamnya tidak terdapat kemaslahatan untuk dirinya. Jadi harus diniati ya, insya Allah ya. Kita terhindar dari sifat tulul amal. Allah berfirman dalam Al-Kahfi ya, surat Al-Kahfi pemirsa. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghodal illa ayyasha Allah. Ulangi. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Ulangi. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Dalam surah Al-Kahfi 23. Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya
aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Jangan memastikan, besok Pak ya, besok kita bareng, tapi harus disebutkan insya Allah. Karena belum tentu ya kita bisa dapat sehat sampai besok pagi. Jadi harus diikuti insya Allah. Pemirsa, kebalikan tulul amal adalah niat yang terpuji. Sebab niat merupakan bagian dari luasnya arti. Oleh karenanya, seorang yang mempunyai niat terpuji tidak termasuk tulul amal. Niat insya Allah. Itu yang dimaksud hukum tulul amal dan hukum niat. Ya. Keduanya sangat perlu diketahui sebab merupakan dasar yang paling pokok dalam hidup ini. Definisi niat menurut para ulama adalah memulai sesuatu amal dengan baik sebelum segala sesuatunya pasti terjadi. Kan ada innamal a'malu binniat gitu kan, begitu. Dan menyempurnakan ya niat itu kepada Allah. Memastikan dalam memulai pekerjaan dibolehkan asal ucapan insya Allah. Jadi kalau kita melakukan aktivitas, kita mengawalinya dengan insya Allah. Jangan memastikan, ya oke, insya Allah, begitu. Sebab memulai pekerjaan tidak mengandung bahaya, karena baru dalam hati. Akan tetapi selanjutnya mungkin akan mengandung bahaya. Misalnya ya, kita menghadapi rintangan, banjir, longsor, angin, sehingga kita tidak bisa datang, maka insya Allah. Timbul sifat ujub dan ria akibat pekerjaan itu. Pemirsa, bahaya yang dimaksud ada dua macam. Yang pertama, bisa atau tidak pekerjaan itu dilaksanakan. Jadi berbahaya, sebab belum tentu kita dapat melaksanakan. Tanda tanya, silakan bergabung. Kemudian yang kedua, kemungkinan timbul kerusakan, rusak niat, misalnya yang akan menimbulkan egois. Sebab kita tidak tahu penyelesaian amal pekerjaan itu. Apakah terdapat maslahat atau tidak. Jadi kita tidak boleh egois, tidak boleh merasa diri pastilah ya. Jangan memastikan. Orang yang
memastikan itu tulul amal ya, tapi katakanlah insya Allah. Oleh karena itu pemirsa, dalam memulai suatu pekerjaan kita diwajibkan mengucapkan insya Allah dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Karena Allah yang memiliki segalanya, mengetahui segalanya. Jika telah ada syarat-syarat tersebut, maka kemauan itu menjadi niat terpuji dan berarti bebas dari sifat tulul amal. Kemudian apa benteng dari kisrarul amal? Adalah ingat maut atau ingat mati. Dan benteng dari benteng kisrarul amal adalah mengingat akan datangnya ajal secara mendadak. Karena ajal itu bisa datang kapan saja. Ada yang sedang berceramah, mati. Ada yang sedang ngaji, mati. Maut datang, ajal datang. Oleh karena itu kita harus tetap berbuat kebaikan. Sedangkan ya, ajal kadangkala tiba seketika seseorang dalam keadaan lengah, lalai, sugeng enjang Bapak nggih nuwun, sugeng enjang muga Deni Sandra sehat selalu nggih. Muga sehat walafiat, banyak rezekinya, tapi tidak termasuk tulul anwal. Jawah mboten ten mriku Pak. Waduh, tadi malam jauh hujan terus. Hujan di kota Bandung itu hujan ya, Jawa hujan, sehingga masih dingin sekarang. Tapi mudah-mudahan kita tetap sehat ya. Apa hukumnya bersetubuh dengan istri orang zina? Itu udah jelas, itu zina. Dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama Pak, dan Jogja ugi jauh. Berarti merata ya hujan itu. Ya, kita berdoa mudah-mudahan hujan itu menjadi barokah, tidak menjadi laknat bagi umat manusia. Di Cimahi juga hujan Pak. Aduh, di Cimahi hujan ya. Nggak tahu di Soreang hujan nggak ya? Di Cimahi hujan. Beberapa hari ini memang di kota Bandung, Bandung Raya lah ya. Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, Garut itu hujan. Bahkan dibarengi dengan longsor ya. Hujan besar ya. Bapak Bandungnya di mana? Bandungnya di Jalan Rumah Sakit Ujung Berung, Kota Bandung ya, dekat lah ya. Silakan itu yang dari Cimahi ya. Sebab
ownernya Azka Channel, pengasuh pesantren Al Tiktokia ini seringkali ke Soreang karena ngajar di Soreang. Tapi punya teman namanya Kang Haji Wawan di Cimahi. Sukanya olahraga sepeda. Olahraga bersepeda. Katanya besok tanggal 10 bakal ada tsunami Pak di Bandung. Saya ini lagi siap-siap mau pindah. Kata apa? Kata BMKG ya. Ya kita berdoa lah ya, berdoa. Berdoa mudah-mudahan itu tidak terjadi ya. Kata BMKG, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Pas kita sedang membahas tulul amal itu ya. Jadi kita tetap bahwa Allah lah yang maha segalanya. Dulu ingat nggak ada orang yang mengatakan kiamat tahun 2020 ya. Ya. BMKG itu bedanya ramalan orang atau estimasi orang dengan estimasi Nabi itu, kalau Nabi yang ngomong pasti terjadi. Kalau orang yang ngomong ya mudah-mudahan Allah ya ketika itu berdampak yang tidak baik. Tsunami itu kan bisa menggulung orang ya. Bisa mengakibatkan banyak orang terkena dampaknya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Pemirsa, kita lanjut. Kita harus menghafal semuanya dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Apa yang diamalkan yaitu kehidupan yang ini disesuaikan dengan aturan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita menyia-nyiakan waktu hanya untuk berdebat dan berbantah-bantahan. Kita tidak boleh waktu itu untuk hanya berdebat dan berbantah-bantahan. Adapun sifat hasad ya yang telah dijelaskan, hasad itu kan senang orang lain sengsara, tidak senang orang lain bahagia, itu hasad. Adalah menghendaki hilangnya nikmat Allah yang ada pada sesama muslim. Itu yang dimaksud senang orang lain belangsak itu. Senang orang lain sengsara. Itu sifat hasad. Lain lagi dengan dirinya menginginkan nikmat seperti orang lain. Jadi sifat hasad itu ya senang orang lain sengsara, tapi dia ingin terus memperoleh nikmat. Hal itu bukan hasad, melainkan gibhah atau ngiler. Ngiler itu berkeinginan yang berlebihan. Rasulullah bersabda, la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad kecuali dua perkara,
yang artinya tiada khitbah. Khitbah di sini dikatakan hasad, sebab antara keduanya mempunyai arti yang hampir sama atau berdekatan. Sedangkan niat membatalkan sesuatu pekerjaan yang tidak mengandung maslahah disebut ghirab. Jadi niat membatalkan sesuatu pekerjaan yang tidak mengandung maslahah ghirab. Demikian perbedaan antara hasad, khitbah, dan hirah. Hasad berarti menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Khitbah menginginkan nikmat seperti orang lain. Jadi orang lain bahagia mah ingin bahagia, orang lain dapat rezeki ingin dapat rezeki. Kalau ghirah adalah menghendaki hilangnya kenikmatan yang tidak mengandung maslahat. Baik pemirsa, barangkali itu saja yang disampaikan pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang orang yang tadi disebutkan tulul amal, kelompok yang pertama, yaitu mengumpul-ngumpul harta. Tapi kita senantiasa berkata insya Allah. Juga mudah-mudahan kita tidak tergolong oleh orang yang hasad. Orang yang hasad itu yang senang orang lain sengsara. Pemirsa, terima kasih bagi yang sudah follow. Terima kasih bagi yang sudah give. Terima kasih bagi yang sudah memberikan kopi, memberikan mawar, memberikan berian. Mudah-mudahan seluruhnya masuk kepada kategori beramal soleh, beramal baik. Mudah-mudahan begitu ya. Sekali lagi, ownernya Azkar Channel sekaligus pengasuh dari Pondok Pesantren Al-Tiktokiyah berharap apapun aktivitas kita, agar kita termasuk orang-orang yang baik. Kita mengawali seluruh perbuatan kita itu dengan kata-kata insya Allah. Karena boleh jadi apa yang kita lakukan itu tidak kesampaian kalau tidak mengatakan insya Allah. Semoga Allah memberikan perlindungan ya. Allah memberikan perlindungan kepada kita semua. Allah memanjangkan umur untuk apa?
menyempurnakan amal kita. Tapi juga jangan sampai memastikan, apalagi riya, apalagi ujub ya. Ya, saya sholat ini kan menyempurnakan sholat yang sudah, amal yang sudah. Itu namanya kita ujub. Tulul amal yang kedua ya. Kita menjadi orang yang alim, ingin umurnya panjang, tapi untuk apa? Untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Mari kita berdoa. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal ham kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka saming qaribum mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah.